Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Hai semuanya, kembali lagi di podcast kali ini STPK Matauli bersama Matauli Maju Bahari. Baiklah, kembali lagi dengan saya Nadia Andini selaku host pada podcast kali ini. Mungkin bagi teman-teman nih yang penasaran kira-kira apa aja sih yang dibahas di STPK Matauli, bisa kepoin di akun Instagramnya STPK Matauli. Kalian bisa follow, di sana bakal ada tuh info-info dari terkait STPK Matauli dan juga dari akun YouTube-nya STPK Matauli. Jangan lupa di komen juga kira-kira ada masukan ataupun juga saran, dan juga kira-kira nanti bisa subscribe untuk video kami setiap minggu pasti selalu tayang. Nah, pada hari ini kita merupakan episode spesial nih. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu spesial. Siapakah itu gitu? Nah, tamu kita ini itu spesial yang Masya Allah luar biasa. Nah, siapakah dia? Udah ada spill suara-suaranya gitu ya. Nah, siapakah dia? Yaitu ibu kita. Nah, ibu kita siapa nih gitu ya? Nah, ibu Yayasan Matauli ya, siapa itu? Yaitu Ibu Fitri Krisnawati Tanjung. Nah, terima kasih Ibu kesempatannya di podcast. Hai Ibu Fitri, apa kabar? Ibu Nadia cantik sekali hari ini. Ini Ibu, terima kasih banyak Bu telah mampir nih ke podcast kami. Sama-sama. Dan senang hati. Pastinya Ibu punya jawaban dari hari ini ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol ringan ya Bu di podcast kali ini. Iya, mohon maaf ya sebelumnya para penonton, para pemirsa jadi agak mundur karena memang kebetulan tadi kegiatannya agak padat dari luar kota Pandan dulu, jadi ada sedikit traffic ya yang nggak bisa kita inikan gitu. Dari sini, terima kasih. Tapi tetap menyempatkan hadir ya. Oh, perlu. Masya Allah. Wajib itu buat STPKM wajib disempatkan. Nah, inilah Ibu Yayasan kita ya, Ibu Fitri Krisnawati Tanjung. Oke. Yeah. Nah, mungkin bagi teman-teman nih di rumah atau yang lagi nonton gitu kan, pasti penasaran nih, siapa sih sosok Bu Fitri gitu. Pasti pengen tahu nih, ngulik-ngulik siapa sih Bu Fitri gitu. Nah, kita di sini ada tamu spesial nih, Bu Fitrinya langsung. Bolehlah kita bertanya ya, teman-teman ya. Silakan. Nah, di sini udah ada nih aura-aura positif dari Bu Fitri. Iya, wow. Terima kasih. Nah, boleh Bu bercerita sedikit Ibu, kayak gimana sih sosok Bu Fitri? Aduh, gimana ya sosok saya? Mungkin sedikit dari pribadi saya yang ada di STPK belum terlalu tahu semuanya. Saya ini anak tertua dari Bapak Dr. Insinyur Akbar Tanjung dan Ibu Nina. Bapak Akbar Tanjung adalah salah satu pendiri dan Yayasan Matauli dan juga saat ini pembina Yayasan Matauli. Saat itu mendirikan yayasan ini bersama almarhum Jenderal TNI Faisal Tanjung sekitar 31 tahun yang lalu begitu, dan juga beserta tokoh-tokoh lainnya dari daerah Tapanuli Tengah. Kemudian saat ini saya menjabat sebagai Ketua Yayasan Matauli, Ketua Umum Yayasan Matauli sudah sekitar 2 tahun ini, resmi dari sejak bulan Juli 2020. Sehari-harinya saya juga seorang ibu. Saya memiliki 4 putra. Jadi yang pertama itu baru aja lulus kelas 3 SMA. Kemudian yang kedua lulus kelas 3 SMP. Yang nomor 3 itu kelas 2 SD, dan yang paling kecil baru selesai TK mau naik ke kelas 1 SD. Terus mungkin hobi saya tuh, saya seneng masak, saya seneng banget masak. Kadang kalau lagi di Pandan, lagi di kampus, udah berapa hari kangen rumah, saya masak tuh di dapur Wisma, masak macem-macem. Ada kadang masak makanan-makanan yang saya kangen dari rumah, atau nyobain resep baru gitu. Terus hobi kulineran juga, seneng makan, makanya seneng banget kalau di Pandan seafoodnya enak-enak, dan juga hobi banget kopi. Jadi terima kasih ini dikasih kopi yummy. Terus apa lagi ya? Mungkin yang belum terlalu banyak orang tahu, saya
senang nyanyi, makanya kadang kalau lagi acara-acara suka disuruh nyanyi saya, meskipun suaranya nggak seberapa tapi ya berani-berani aja. Terus juga saya seorang pendidik, latar belakang saya itu pendidikan. Saya S1 pendidikan anak usia dini di Amerika Serikat. Kemudian lanjut bekerja itu sebagai guru, pernah TK, SD, SMP, SMA, kepala sekolah TK, SMP, SMA, sekolah, menjadi guru counseling, BK. Terus beberapa tahun ini juga aktif sebagai instruktur nasional program guru penggerak dari Kemdikbud. Jadi memang dari dulu selalu berkegiatan di dunia pendidikan dan memang sangat mencintai dunia pendidikan. Mungkin itu kali ya yang bisa dikasih tahu dulu. Wow, jujur loh ini kayak sepanjang ibu cerita wah kayak gitu keren banget ya, inspiratif banget. Dan ternyata ibu adalah satu-satunya perempuan tercantik di rumah ya. Iya, wow. Sangat beruntung saya. Sangat beruntung, pintar masak, hobi kulineran. Boleh tahu nih Bu, masakan favorit ibu apa nih? Aduh, apa ya, di rumah tuh banyak banget. Tapi kalau yang mungkin favorit anak-anak tuh saya suka masak spaghetti bolognese, terus juga anak-anak seneng diminta dimasakin steak atau makanan-makanan Indonesia tuh ada nasi liwet, nasi jeruk, soto, macam-macam lah. Nanti kapan-kapan saya masak ya. Saya undang Bu Nadia dan teman-teman dosen-dosen STPK juga. Hasil tangkapan murid-murid mungkin bisa. Keren, luar biasa ya Bu Fitri ya. Jadi di balik kesibukan ibu yang selain memperhatikan ini keluarga ya Bu ya, pasti juga ada kegiatan di luar ya Bu. Iya. Sibuk banget pasti ya Bu. Alhamdulillah lumayan. Tapi saya sepanjang cerita dengar awalnya aja wah gitu ya. Dan ibu juga lulusan dari Amerika ya Bu ya. Iya. Wow, keren banget. Semoga kita bisa seperti beliau ya. Oke. Pasti bisa. Sekolah di luar negeri sekarang nggak susah, banyak banget beasiswa. Yang penting mau nyari dan semangat mencoba sampai dapat. Wah, nah dengerin tuh guys. Nah gini nih, saya pengen kepoin Ibu. Yeah. Selain tadi Ibu bercerita tentang Ibu juga suka di kegiatan pendidikan ya Bu ya. Untuk belakangan ini ataupun akhir-akhir inilah, kegiatan apa sih Bu yang kira-kira yang Ibu jalankan sekarang? Iya, tentu semenjak tahun 2020 itu saya alhamdulillah senang sekali bisa sibuk sebagai ketua umum di Yayasan, di mana memang mengharuskan saya pulang pergi ya bolak-balik Jakarta Pandan itu untuk memastikan unit-unit pendidikan di bawah Yayasan Matauli itu semua bekerja secara optimal, memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa kita berikan dan juga terus bergerak untuk memperbaiki diri, karena tentunya kita nggak boleh puas dengan hasil yang udah kita miliki dan masih banyak yang harus diperbaiki. Kita ada SMA 1 Matauli Pandan, tentu semua udah tahu itu muridnya 1.200, kegiatannya full sekali. Lalu ada STPKM tercinta ini Sekolah Tinggi Perikanan Kelautan Matauli yang sangat kita banggakan. Kegiatannya juga banyak, hal-hal yang perlu diperhatikan juga banyak. Sama adik kita yang paling baru bergabung itu Sekolah Tinggi Agama Islam yang insya Allah nantinya akan kita dirikan sekolahnya, kampusnya di Barus. Ini juga betul-betul menyita kegiatan ya, dan juga karena saya itu ikut dalam banyak organisasi juga dan kelompok-kelompok, jadi tentu sambil melakukan kegiatan ini semua di mana saya bisa memberikan ilmu, berbagi atau waktu untuk bertukar pikiran, tentu itu juga saya sempatkan gitu. Apalagi kalau buat kemajuan pendidikan, pokoknya kalau buat pendidikan saya pasti berusaha memberikan waktu. Jadi ya memang lumayan sibuk lah keliling-keliling, tapi senang banget. Apalagi kayak gini nih, Bu Nadia kan belum lama ya gabung podcast STPKM ini sudah diimpikan itu sejak tahun lalu. Jadi ketika saya diundang untuk di podcast ini saya happy banget karena benar-benar akhirnya alhamdulillah
program podcast ini berjalan. Nah, hal-hal seperti inilah yang tentunya membuat saya terus semangat dan juga selalu ingin bisa memberikan yang lebih baik lagi buat unit-unit sekolah kita gitu. Wow, keren banget ya, Masya Allah banget ya. Maksudnya tuh kegiatan Ibu sepadat itu, tapi masih bisa menyempatkan untuk pulang ke Jakarta ya Ibu? Iya, harus nanti kalau nggak di demo anak-anaknya. Iya ya, anak-anak tuh masih bisa nge-manajemen waktunya tuh keren banget gitu. Dan masih tetap sehat, semangat, semangat, fit. harus semangat. Itu sih yang harus dicontoh ya, semangatnya Bu Fitri, keren banget. Semoga kita yang muda-muda, yang generasi muda gitu tuh masih bisa melihat Bu Fitri yang sudah berumah tangga, anak 4 laki-laki lagi gitu kan, dan beliau bisa ke luar kota juga ya Bu ya, ke Pandan Jakarta Iya. Wow, keren, luar biasa loh semangatnya Bu Fitri. Keren banget. Terima kasih. Nah, tadi Ibu cerita tentang terkait Yayasan Matauli, ada beberapa yang menaunginya ya Bu ya. Iya. Itu ada SMA juga ya Bu, SMA, STPK Matauli, Sekolah Tinggi Perikanan Matauli, Sekolah Tinggi Agama Islam Barus. Nah, itu saya pengen fokusnya ke ini Bu, ke STPK-nya gitu. Untuk STPK-nya ini sendiri itu kan masih newbie ya Bu, masih baru ya Bu, Iya, dibanding betul. dengan SMA-nya. Kira-kira Betul. boleh nggak diceritakan SMA-nya, STPK-nya dan STIPE-nya ya Bu Iya. ya? Terus juga kira-kira gimana sih awal berdirinya salah satu dari 3 yang dari Yayasan Matauli tadi? Oke, tentu kalau kita mau lihat unit-unit kita, pasti semua itu tidak terlepas dari unit pioneer ya, yang memang namanya juga sudah begitu dikenal di kalangan masyarakat Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara. Ya. Bahkan bisa dibilang alumninya sudah berada di seluruh Indonesia dan di beberapa tempat di luar negeri begitu. Itu adalah SMA kita, SMA 1 Matauli Pandan. SMA ini didirikan tahun ini, kita akan melantik angkatan ke-30 dan tujuannya saat itu para pendiri itu menginginkan bagaimana putra-putra daerah itu bisa masuk ke sekolah-sekolah terbaik di Indonesia. Karena kalau zaman dulu nih 30 tahun yang lalu, untuk anak Tapanuli Tengah, anak Barus, Sorkam, Tuka gitu ya, yang dari daerah-daerah sini atau daerah-daerah Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, untuk bisa masuk UI, masuk UGM itu memang sulit sekali. Mereka perlu merantau ke kota besar, paling dekat mungkin ke Medan. Lalu atau kalau mau lebih besar chance-nya ya tentu ke Pulau Jawa. Nah, inilah yang awal dicita-citakan. Alhamdulillah berhasil, hasilnya sudah sangat membanggakan. Alumninya sekarang sudah sekitar 7.500 di mana-mana, di semua lini, militer, kepolisian, kedinasan, profesional, dokter, lawyer, semua udah ada. Kemudian Pak Akbar Tanjung sekitar 7 tahun yang lalu lah ya, memiliki satu panggilan lagi gitu, bahwa semangat yayasan kita itu kan mewujudkan sumber daya manusia unggul, sumber daya manusia yang dapat memberikan sumbangsih, yang dapat berperan serta aktif dalam proses pembangunan di daerahnya maupun di negara Indonesia lah secara garis besar. Pak Akbar Tanjung sebagai putra daerah sangat menyadari potensi daerah Tapanuli Tengah ini, khususnya atau pantai barat Sumatera ini kan perikanan kelautannya besar sekali. Iya, benar. Garis pantai kita aja kalau nggak salah sekitar 250 km, langsung kita daerah terdepan terluar, langsung berbatasan dengan Samudra Hindia ya, dan juga secara historis dari sejak zaman ya Belanda gitu ya, perdagangan asing dengan Belanda, dengan Inggris, Portugis, Pelabuhan Sibolga itu salah satu pelabuhan yang terkenal gitu. Jadi memang baik secara historis maupun secara geografis, sumber daya perikanan dan kelautan itu sudah melekat sekali dengan Tapanuli Tengah, Sibolga secara khusus, dan pantai barat Sumatera. Cuman ternyata sekolah perikanan kelautan itu nggak ada, nggak ada.
Bahkan di universitas-universitas negeri yang ada di Sumatera pun memang tidak ada fakultas perikanan, itu hanya sedikit, mungkin hanya nggak sampai lah 5 sekolah ya yang ada, dan itu pun prodinya tidak komplit. Dari cita-cita Pak Akbar bahwa harus ada sumber daya manusia dari daerah sini yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang perikanan kelautan. Supaya apa? Supaya bisa mengembangkan sumber daya alamnya yang begitu melimpah, dan juga bisa turut serta nantinya membangun kesejahteraan daerah tersebut. Itulah awal dari cita-cita mendirikan Sekolah Tinggi Perikanan Kelautan Matauli ini. Namanya mendirikan sesuatu tuh nggak pernah gampang, semuanya memang butuh perjuangan, dan waktu di awal-awal juga untuk kita meyakinkan masyarakat setempat bahwa perikanan kelautan tuh ada sebuah profesi keilmuan yang sangat potensial sebetulnya kan. Dia bisa membangun usaha, dia bisa menjadi ahli, bisa menjadi profesional di industri-industri perikanan, bisa jadi tenaga khusus kerja di Jepang, kerja di Norwegia, kan udah banyak lah. Itu untuk bisa menjelaskan itu ke masyarakat itu awalnya nggak gampang. Bahkan sempet pertama saya ingat banget itu pas kita lagi tahun-tahun pertama cari murid, kita kumpul gitu ya, sekolah ini kita jelasin, itu ibu-ibunya bilang gitu, oh ngapain dia harus sekolah tinggi-tinggi buat perikanan kelautan, besok dia mau jadi nelayan pun berlayar selesai dia itu. Jadi di situ saya sadar ya bahwa untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, meskipun itu sekolah dan udah ada nama besar Matauli, itu tidak mudah karena memang persepsi masyarakat harus juga turut diedukasi dan diberikan contoh-contoh ya, karena memang selama ini mungkin masyarakat ngelihatnya ya perikanan tuh jadi nelayan, perikanan mungkin kerja di kapal gitu, belum bisa melihat industrinya secara luas. Dengan semangat gigih, tidak menyerah, dengan tim yang di bawah pimpinan Pak Dr. Joko Samiaji, kita merintislah sekolah ini pelan-pelan dari angkatan 1, angkatan 2. Banyak ininya juga ya, struggle-nya, banyak hal-hal tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Tapi alhamdulillah yang saya sangat banggakan itu bukan hanya Sekolah Tinggi Perikanan Kelautan Matauli itu berkembang, jumlah muridnya tambah banyak. Yang saya senang itu dosen-dosennya juga semakin variatif. Kalau awal-awal mungkin hanya dari 1-2 universitas terdekat, sekarang wow banyak banget. Bu Nadia aja dari jauh saya tahu. Jadi nih nanti ya diusul nih Bu Nadia, ya, boleh. para penonton podcast ini siap-siap, nanti akan ada sesi-sesi khusus, pasti pengen tahu kan Bu Nadia sekolahnya dari mana, terus apakah Bu Nadia masih single atau apa, salah ya. Saya menyuarakan aja apa yang dipikirkan banyak benak orang Bu Nadia gitu. Cuman ya itu ya, jadi yang membuat saya senang dan saya semangat itu adalah dengan lebih banyak dosen dari tempat-tempat lain, tentu mahasiswa kita juga lebih mendapatkan sudut pandang dan juga ilmu yang sangat variatif. Karena saya percaya betul masing-masing dosen itu punya keahliannya masing-masing, dan karena mereka datang dari institusi alma mater yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda, ada yang udah S2 di Thailand, kemudian ada yang mungkin sudah pernah ambil kelas di luar negeri. Ini juga tentunya memberikan wawasan yang lebih besar lagi buat anak-anak. Buat saya pribadi itu menjadi luar biasa penting, karena saya ingin mahasiswa-mahasiswa STPKM itu berani bermimpi. Harus punya keberanian buat bermimpi dulu. Sampai atau enggak mimpinya itu tergantung bagaimana kita mengupayakan kan. Iya benar Bu. Tapi kadang yang saya temui ya, kalau saya kan keliling itu udah banyak lah ke daerah-daerah kecil-kecil juga banyak, sekolah-sekolah kecil juga banyak.
seringkali yang bikin saya sedih, mimpi aja nggak berani loh Bu Nadia. Mimpi aja nggak berani. Maksudnya saya pengen suatu saat nanti saya punya kapal ikan yang besar, itu kan sah-sah aja ya. Iya benar. Kadang untuk bisa punya mimpi gitu aja nggak pede, dan itu buat saya sedih karena sebetulnya kesempatan itu terbuka lebar bagi siapapun yang ingin berupaya dan ingin berusaha. Itu udah jelas lah, banyak sekali contoh sukses pengusaha-pengusaha perikanan tuh. Kadang saya kalau denger ceritanya, ada yang lulus SD aja enggak Bu, tapi bisa punya kapal 20 gitu kan. Kemudian ada juga yang dari betul-betul dari daerah kecil dia bisa jadi dokter sampai di luar negeri. Dan karena saya udah pernah ngeliat di SMA Matauli, itu memang sangat mungkin anak-anak SMA Matauli itu banyak banget, bahkan mungkin mayoritas dari kota-kota kecil, dari desa-desa, dari kampung. Buktinya mereka semua bisa mengejar cita-citanya, bisa ada yang bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi saya berharap mahasiswa-mahasiswa STPKM tuh dapat lihat contoh yang banyak. Wah, dosen-dosen saya keren-keren. Mereka juga ada yang dari daerah kecil tapi bisa sampai S2-nya di Jakarta, S2-nya di luar negeri. Kemudian berani bermimpi, karena saya yakin kalau mereka berani bermimpi, dari situ semangat untuk mengupayakan mimpi itu kan dimulai. Ya, benar. Dan kalau semangat itu terus dipupuk, insya Allah mimpi itu jadi kenyataan. Kalaupun tidak jadi kenyataan, tapi apapun yang diupayakan dengan baik pasti hasilnya baik. Dan itu tentu nanti membawa hasil yang baik juga buat mahasiswa kita. Jadi itu deh yang paling bikin saya tuh senang banget ya, STPK tuh membawa warna yang begitu beragam dan membuka wawasan buat murid-muridnya, dan juga insya Allah untuk masyarakat di daerah seputar Pandan dan Tapanuli Tengah, supaya bisa melihat bahwa memang potensi-potensi sumber daya alam ini kalau ada sumber daya manusianya yang tepat, dia betul-betul bisa mengangkat kesejahteraan banyak orang. Iya, mungkin itu deh, kalau suruh cerita jadi panjang nanti. Seru nggak sih dengar cerita Bu Fitri gitu loh? Maksudnya setiap kalimat yang Bu Fitri sampaikan itu sangat inspiratif gitu loh. Kita harus bermimpi, kita harus berani untuk mewujudkan apa itu cita-cita kita gitu. Dan apalagi kita daerah potensial ya Bu ya. Betul. Dan anak muda sekarang kan banyak yang generasi mager ya. Iya benar Ibu, benar banget. Ini yang sangat penting gitu, bahwa berani bermimpi itu penting untuk awal kita ingin membangun cita-cita. Tapi yang lebih penting lagi setelah kita berani bermimpi adalah mau mengupayakan pantang menyerah. Iya, ya kan? Karena sekarang banyak generasi sekarang tuh susah dikit stop, susah dikit menyerah, stop, ya, menyerah gitu. Itu ibarat kata kita mau pergi ke Pantai Pia gitu, tapi baru nyampe di depan gerbang Wisma, udahlah capek lah duduk gitu kan, nggak jadi pergi gitu. Ya kapan nyampe Pianya gitu. Meskipun capek, meskipun banyak kerikil jalanannya atau lika-liku, nggak apa-apa, istirahat nggak apa-apa, take a break itu wajar-wajar aja. Tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah kayak udah nih saya nggak bisa, give up. Jangan, karena ya disitulah kan bagaimana kita bisa menjadi individu yang lebih baik, bisa mencapai sukses, ya bagaimana kita bisa mengatasi tantangan tersebut. Bukan menyerah, ada tantangan kita menyerah terhadap tantangan itu, tapi kita bisa melawan tantangan tersebut, melewati, jadi naik kelas ke berikutnya. Jadi nih ya para mahasiswa STPKM, dari bermimpi dimulai good, tapi habis itu nggak boleh lupa untuk take action dan don't give up. Keren. Istirahat boleh tapi jangan menyerah ya. Semangat. Wow, itu semangat dari Bu Fitri loh. Jangan lupa loh teman-teman semua, kalau pengen ini nih, pengen tahu sekitar Bu Fitri apa aja kegiatannya dan juga
kayak gimana sih Bu Fitri sehari-hari, mungkin bisa juga Bu di-share Instagram Ibu nih. Oh iya. Biar bisa teman-teman yang nggak deket gitu lagi nonton lagi jauhan nih gitu bisa ngelihat Bu Iya Fitri nih, saya ngapain aja gitu. baru belajar gimana aktif di sosmed dan juga baru-baru ini punya akun TikTok. Jadi ada akun TikTok. TikTok saya itu Kak Fitri Tanjung, disambung semuanya. Tanjungnya jangan lupa pakai D, Kak Fitri Tanjung. Terus kalau Instagram itu @KRISNAWFI Krisnawi gitu. Jadi silakan di follow. Nah, jangan lupa tuh di follow tuh untuk lebih lanjut tuh biar tahu kegiatan Bu Fitri di mana, mungkin lagi ngapain, kesehari-hariannya gimana. Mungkin ada yang pengen kepo lihat anaknya Bu Fitri gitu kan. Boleh. Ibu Fitri hari ini masak apa gitu kan, mana tuh lagi di posting ya. Nah kebetulan nih Bu, saya salah satu followers Ibu nih. Terima kasih udah dia. Jadi tuh ada hal yang menarik buat saya dari postingan Instastory Ibu. Kalau boleh nih saya cerita sedikit. Dan saya juga penasaran sih Bu sebenarnya. Setiap ada postingan Ibu kegiatan tiba-tiba ada diselipkan Hello Piccolo kayak gitu. Ya ada kopi terus ada cuitan Hello Piccolo gitu. Nah kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira itu apa sih inspirasinya atau ada nggak filosofinya gitu? Oke, mungkin belum banyak yang tahu tapi saya tuh tidak bisa hidup tanpa kopi. Saya penikmat kopi, penyuka kopi. Bahkan pernah satu poin itu pencandu kopi. Itu nggak boleh ya, karena sehari itu saya bisa minum sampai 5-6 gelas, bahkan pernah lebih waktu zaman kuliah gitu ya. Itu jangan ditiru karena tidak baik buat kesehatan. Cuman emang saya tuh suka banget kopi dan nggak bisa dibilang hampir nggak ada hari tanpa minum kopi. Makanya saya terima kasih banget Bu Lydia. Jam segini dikasih kopi itu penting banget karena biasanya IQ mulai ngedrop dan mulai lemot kalau nggak ada kopi. Hello Piccolo tuh sebetulnya saya kan seneng banget ngopi. Nah karena saya seneng banget ngopi, saya sehari tuh bisa ngopi, saya batasin maksimum 3 kali. Itu udah paling banyak. Terus Piccolo itu sebetulnya sejenis minuman kayak cappuccino gitu Bu. Jadi espresso pakai susu yang di foam. Tapi kalau cappuccino kan biasanya ukurannya secangkir ini lah sekitar 150 sampai 180 mili nih. Kalau Piccolo tuh antara 100 sampai 120 mili. Jadi sedikit rasa kopinya terasa lebih strong. Susunya nggak terlalu banyak. Jadi sehari kalau minum Piccolo 3 kali nggak cepet gendut ya. Kita sebagai ibu-ibu ini kan penting menjaga penampilan. Jadi nggak terlalu banyak, tapi rasa kopi strong itu saya emang senangnya kalau kopi itu rasanya yang strong gitu. Terus kenapa saya seneng ngeposting? Mungkin tanpa saya sadarin gitu ya, filosofinya adalah kalau saya tiba-tiba ngopi itu kan berarti saya lagi take a break ya Bu, lagi mana terus take a break dulu, cari coffee shop yang dipesan pasti Piccolo gitu. Jadi mungkin filosofinya adalah ya sesibuk-sibuk apapun kita dalam berkegiatan setiap harinya, take a break, coba istirahat dengan melakukan hal-hal yang memang kamu senengin. Ya kebetulan karena saya memang paling senengnya ngopi jadi ya itu. Lalu Hello Piccolo, sebenarnya lucu aja Bu, Hello Piccolo. Jadi setiap hari Hello Piccolo. Senang sekali ketemu Piccolo akhirnya. Wah, ini ciri khasnya Bu Fitri ya. Jadi kalau bisa teman-teman nih, kenapa sih Hello Piccolo buruan di follow akunnya Bu Fitri? Iya. Dan kalau pengen nyobain Piccolo paling enak nih, saya kalau di mana-mana saya pergi saya pasti cari tempat minum kopi kan. Ini sebenarnya nggak boleh nyebutin brand ya. Jadi gue cuma favorit saya. Kalau di Sibolga Pandan ini itu coffee shop yang ada di tengah kota. Coffee shopnya dia bukanya dari jam 3 sore sampai malam. Di jalan apa ya? Di jalan apa? Coba tolong di googling jalan apa? Kan nggak boleh sebut namanya, kita tapi boleh kan jalannya. Nah,
Beberapa coffee shop saya udah cobain kayaknya yang ada piccolonya cuma di situ. Jadi kalau pengen nyobain piccolo tuh kayak apa bisa ke coffee shop itu. Nanti saya kasih tahu nih nama jalannya. Oke. Saya lupa, soalnya nanti kalau disebutin nyebut merek. Nanti boleh nggak Bu di spill di Instagram story-nya Oh gitu? boleh. Oh kalau Instagram sih udah sering. Kalau Bidul soalnya saya pasti Share lokasi ya share Bu ya. log di situ. Oke. Iya. Itu ciri khas Bu Fitri loh. Hello Piccolo. Hello Piccolo, Jalan Imam Bonjol. Oke, Jalan di Imam Sibolga, Bonjol, ya, di coffee shop. Sibolga. Rekomendasi Bu Fitri. Rekomendasi piccolonya enak. Mantap Jos. Mantap, Jos. Cinta kopi pasti Iya. suka ya Bu ya. Yes. Selain Hello Piccolo juga saya sering lihat tuh Bu quote-quote yang positive vibe, apalagi ya, video motivasi gitu, Iya, keren iya. banget. Pokoknya kalian penasaran nih Bu, selain Instagram sama TikTok ada lagi nggak Bu? Twitter gitu? Twitter enggak, saya ada Facebook. Kalau Facebook Fitri Krisnawati gitu. Oh. Memang kalau saya seneng sharing-sharing hal-hal yang memotivasi aja Bu, biar Oke. orang-orang tetap selalu bersemangat Iya, menjalani benar. kegiatan hari-harinya gitu. Benar-benar. Jadi kalau saya tuh pribadi ya Bu, kalau lihat story Instagram Ibu, kegiatan Ibu hari ini, kemudian ada Hello Piccolo, terus Iya. ada lagi kegiatan, terus ada lagi nih quote positifnya Iya. gitu. Terima kasih Bu. Follow. Kayak gitu lah ciri khasnya Bu Fitri ya, luar biasa. Nah ini kan kita mengenal Bu Fitri secara kulit luarnya gitu lah. Karena kan kita udah mengenal sosok Bu Fitri, kegiatannya apa aja gitu. Mungkin kita pengen tahu lagi kegiatan Bu Fitri secara lebih dalam. Mungkin teman-teman juga yang nonton nih, Bu Fitri itu di Yayasan Matauli ngapain, atau Bu Fitri itu Yayasan Mataulinya udah berapa lama gitu kan. Mungkin kita lebih nanya ke fokus ke Yayasan Oh Matauli. boleh. Secara resminya saya mulai di bulan Juli tahun 2020. Jabatan resminya itu Ketua Umum Yayasan. Kegiatannya ngapain? Mungkin kalau dibikin satu kalimat gitu, saya bekerja sama dengan pengurus yayasan serta para pimpinan unit-unit pendidikan dan pengelola unit-unit pendidikan untuk memberikan support yang dibutuhkan oleh unit serta membangun strategi pengembangan yang tepat agar yayasan lewat unit-unitnya lebih berdampak. Mungkin itu ya. Jadi saya kalau kesini tuh pasti rapat sama para pengelola kampus, para pimpinan kampus, ada pengelola kampus keseluruhan kan. Kampus kita di sini total 18 hektar. Nanti saya ketemu sama kepala sekolah SMA buat diskusi program, kepala sekolah, ketua STPKM, kemudian dosen-dosen dari STAIP atau pimpinan-pimpinan STAIP. Jadi lebih banyak bagaimana hal-hal yang bisa dilakukan oleh yayasan, ide-ide dari unit ini bisa tersampaikan dengan baik gitu. Atau kalau ada kendala-kendala yang perlu kita fokus bareng gitu ya, ada support khusus dari yayasan, itu juga saya sampaikan biasanya pada saat rapat-rapat itu. Terus yang seru-serunya biasanya kalau ada tamu-tamu atau mahasiswa atau anak-anak SMA kegiatan gitu, saya diundang datang, bisa melihat juga. Nah ini makanya sekarang kan unit kegiatan mahasiswa kita udah banyak ya di STPK. Saya dengan senang hati nih kalau ada acara-acara tertentu yang saya bisa lihat gitu, bisa diundang, tentu itu boleh juga. Jadi kegiatannya memang lebih banyaknya itu rapat-rapat, diskusi-diskusi, kemudian merumuskan strategi-strategi yang bisa membawa unit-unit kita dan juga tentu orang-orang yang berada di dalam unit tersebut itu bisa selalu kita berkembang lebih baik lagi. Masya Allah, iya. Luar biasa. Mungkin itu kali ya kerja ketua yayasan gitu. Paling ketua yayasan Matauli itulah kerjaannya gitu. Ketua Umum Yayasan Matauli ya Bu. Iya. Berarti udah 2 tahun tadi Bu. Udah 2 tahun ya, dari Juli 2020.
Luar biasa, perempuan mandiri, pekerja keras nih, ibu dari 4 anak ya Bu ya. Iya. Makanya saya bilang ibu kita semua, keren banget. Ibu kita semua di Yayasan Matauli. Iya, Tapi Ibu iya, saya iya. doakan tetap sehat ya Bu, Terima kasih sehat, banyak. selalu bahagia ya Bu, Amin, semangat insya fit. Allah. Semangat. Walaupun selalu ada semangatnya Hello Piccolo. Hello Piccolo. Hello Hello Piccolo. Piccolo pasti semangat. Nah gini Bu, tadi kan Ibu juga cerita ada beberapa tantangan, struggle-nya juga gitu kan. Pasti ada suka dukanya juga Iya, ya Bu. tentu. Selama Ibu 2 tahun menjabat itu, boleh nggak Bu sedikit bercerita apa struggle-nya gitu suka dukanya? Struggle buat saya, kerja dan struggle itu kan gandeng tangan ya. Dia selalu ada, yang namanya kalau kita berkegiatan, kita bekerja itu pasti ada struggle-nya. Jadi memang hal-hal ini saya anggap udah bagian dari pekerjaan lah. Dan struggle itu menurut saya juga seringkali memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kadang sukses itu kita senang, tapi belum tentu nilai belajarnya itu tinggi. Tapi kesulitan, kesusahan itu memang membuat kita berat. Tapi kalau kita dalami, itu sebetulnya memberikan kesempatan kita belajar yang begitu besar. Dan apabila kita sabar dan bisa melewatinya, tentu itu memberikan makna dan juga kekuatan yang lebih banyak buat kita gitu ya. Kalau di STPK sendiri untuk secara in general mungkin tentu tantangan terbesar dan terberat adalah ketika COVID. Itu tentu sangat berat karena saya juga belum lama menjabat dan juga begitu banyak hal yang harus dipikirkan di satu waktu, di satu kesempatan yang bersamaan, 2 unit ini. Kemudian memang karena COVID itu ya seperti yang kita ketahui ya, begitu tidak pilih kasih gitu. Tidak pandang bulu ya, pilih kasih, tidak pandang bulu, bisa kena siapa saja. Pukulan terberat saya adalah ketika 2 dosen kami di STPK itu terkena COVID dan tidak berhasil melewatinya. Dan saat itu saya sangat terpukul, saya sangat sedih. Tentu kehilangan dosen-dosen yang saya rasakan bahwa memang kehadiran dosen itu kan roh ya. Kalau kita di sekolah tuh guru itu kan spiritnya sekolah ya, dialah yang menggerakkan sekolah itu gitu. Mereka yang membuat suasana. Jadi buat saya dosen-dosen itu sangat berharga buat STPKM. Dan ketika itu terjadi, ya saya sangat terpukul, saya sangat berat rasanya tuh saat itu mikirnya bisa nggak ya lanjut lagi gitu. Sempat loh ada mikir itu, maksudnya ini gimana ya? Gimana kita lanjut lagi setelah COVID ini semua harus online. Saya ingat deh ada lab yang harus bedah-bedah ikan tuh direkam itu, jadi saya ini gimana gitu ya. Tapi di situ pelajaran yang saya dapatkan adalah we are not alone gitu loh. Ketika kita menjalankan sesuatu hal itu sebetulnya kita nggak pernah sendirian, karena banyak juga orang lain yang menemui kesulitan yang sama, bahkan mungkin lebih berat gitu. Jadi ketika itu terjadi memang saya sangat down, sempat 1 minggu itu saya down sekali. Tapi setelah itu ya saya coba berpikir secara jernih gitu ya, bahwa apakah yang kena kejadian ini itu cuma STPK? Enggak, karena ya tentu banyaklah kita dengar di universitas lain, begitu banyak mahasiswa, orang tua, dosen, bahkan yang nggak diduga-duga gitu ya, tahu-tahu kayak baik-baik aja, terus ya itu tadi nggak pandang bulu, nggak ada simptomnya beda-beda, semuanya bisa kena. Jadi di situ saya ngeliat bahwa ya kesulitan itu bisa terjadi kepada orang banyak, khususnya di COVID. You're not alone, sekolah lain juga kayak gitu, dan sekolah lain juga tantangannya banyak, bahkan lebih besar lagi. Sehingga pemikiran itulah yang membuat saya pelan-pelan bersemangat lagi, meskipun kayaknya di depan tuh gelap banget gitu ya, udah dia
Tapi saya punya keyakinan aja sih, punya keyakinan dan semangat bahwa I'm not alone. STPK nggak sendirian, teman-teman lain juga berkesusahan dan pelan-pelan pasti kita bisa nemuin solusinya gitu. Dan ya alhamdulillah, meskipun kalau dilihat segala sesuatunya jauh dari ideal gitu ya, tetapi di situ saya memahami juga ketika kita sedang di dalam sebuah kesulitan, seringkali kita harus belajar bahwa ideal itu bukan menjadi prioritas utama. Kita kan kadang pengennya ideal, perfect, pokoknya harus sesuai bayangan, rencana, keinginan gitu ya. Saking pengennya kayak gitu, akhirnya kita nggak maju-maju. Karena seringkali memang ya ideal yang di dalam benak kita belum tentu ideal untuk keadaan saat itu. Jadi akhirnya ya memang kejadian-kejadian ini membuat saya belajar bahwa khususnya sebagai pimpinan, ideal itu prioritas nomor 2 aja. Yang penting gerak dulu. Gerak dulu, kita lewati dulu sedikit, karena akhirnya setelah kita bergerak, ya tentulah pelan-pelan di situ solusi-solusi mulai muncul. Jadi ya itu yang saya jadi pegangan ya dalam memimpin yayasan ini dan dalam menjalani hari-hari saya tuh seperti itu. Jadi mungkin kalau STPK itu yang paling berat karena 2 dosen itu tiba-tiba itu deketan gitu ya, satu terus ini abis itu satu lagi, aduh rasanya saya kayak aduh apa kok why gitu ya, ternyata kayak selalu kan kita gitu tentu ya, why me gitu, kenapa STPK gini, tapi ya memang ya begitulah COVID pandemi kan, kena semua namanya musibah dan memang nggak pandang bulu. Jadi di situ saya akhirnya belajar bagaimana mengelola kesulitan itu menjadi sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Iya. Sosok inspiratif banget, sumpah saya pribadi, wah luar biasa, wah dari awal wah gitu. Luar biasa ibu kita ya. Terima kasih. Ini berarti dari segi saya memandang ibu nih, karena mungkin kan saya juga masih baru bergabung di Yayasan Matauli ya Bu ya. Menurut saya ibu merupakan perempuan yang memang mungkin dipandang wah ibu yayasan, ibu ketua umum gitu kan, tapi ternyata tidak semudah itu loh untuk membangun yayasan ya Bu, pasti banyak kendala-kendala gitu, tantangannya gitu kan. Tapi di balik itu semua seorang Bu Fitri perempuan, ibu gitu, 4 orang anak gitu sendiri gitu, dan dia mampu untuk menyalurkan apa ide dari ayah Anda ya Bu, dari Bapak Akbar Tanjung gitu. Luar biasa, subhanallah ya. Dari tangannya Bu Fitri kita semua bisa di sini berkumpul menyalurkan karya-karya ya Bu di STPK ya Bu. Semoga kita bisa, Yayasan Matauli bisa menjadi rumah bagi individu-individu yang memiliki semangat tinggi untuk belajar, semangat tinggi berbagi ilmu, dan semangat tinggi untuk mengembangkan diri serta tentu sekitarnya ya. Mungkin tadi pengen nambahin Bu Nadia, kenapa gitu ya, maksudnya saya memiliki semangat dan mungkin keyakinan ini gitu ya, meskipun kalau ditanya berat lah, paling gampangnya berat nggak sih ninggalin anak-anak, tentu berat ya, karena mereka nelpon, kadang nangis, mama kapan pulang gitu, atau harus jauhan sama suami juga, itu berat gitu. Tapi memang cita-cita pendiri yayasan dan visi misi yayasan itu begitu mulia buat saya pribadi. Dan ketika saya diberikan amanah itu, saya betul-betul berniat dengan sungguh-sungguh bahwa saya ingin bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Karena Bu Nadia, Yayasan Matauli dengan sekolahnya itu bisa memberikan kesempatan yang bisa life changing, merubah hidup. Saya selalu ingat cerita ini, seorang anak SMA Matauli, saya ingat seorang anak buruh tani di daerah Nias kalau saya nggak salah, ketika dia tsunami, rumahnya tergulung rata oleh ombak.
dan dia disemangati oleh kepala sekolahnya untuk mendaftar ke SMA Matauli. Dia daftar, dia bisa sampai menang lomba penelitian, lomba sains itu di Taiwan, di Thailand, dan akhirnya bisa dapat beasiswa untuk kuliah di UGM. Hal-hal seperti ini yang membuat saya sangat bersemangat. Di STPK sendiri ada satu cerita yang saya juga sampai sekarang selalu merasa alhamdulillah ya, bisa yayasan kita dan sekolah kita memberikan kesempatan. Itu adalah lulusan terbaik kita kemarin itu cewek juga, nilainya luar biasa, sangat rajin. Saya ingat waktu kita wisuda saya memberikan bunga gitu ya, ucapan segala macam. Terus sore setelah wisuda itu saya main ke Pantai Pia, duduk-duduk, minum kelapa muda. Ada bapak-bapak datang dari di dalam kapal di Pantai Pianya, datang nyamperin saya terus bilang, Bu Fitri, saya ayahnya yang tadi mahasiswa terbaik. Terima kasih ya Bu, mohon doanya supaya anak saya bisa dapat kerjaan sesuai cita-citanya gitu. Ternyata ayah dari Adinda lulusan terbaik kita itu adalah salah satu pekerja yang menyewakan kapal gitu, pemilik kapal yang menyewakan kalau kita mau ke Kalimantan, kalau kita mau ke Pulau Poncang gitu ya. Ya di situ saya merasa ya this is why Yayasan Matauli harus bisa terus memberikan ruang, memberikan dukungan dan kesempatan buat orang-orang yang pengen maju, karena kayak gini gitu. Ayahnya mungkin saja hanya nelayan biasa, tapi karena ada sekolah dan dia punya mimpi dan mau mengupayakan, the sky is the limit. Bisa aja dia jadi pengusaha hebat, doktor, profesor, atau mungkin pejabat gitu ya. Jadi karena saya melihat hal-hal seperti itu sehari-hari, di hari-hari yang saya merasa berat sekali untuk bekerja gitu ya, atau kalau lagi ada tantangan yang begitu sulit, ya cerita-cerita itu aja sih yang jadi vitamin saya dan penguat untuk ya terus itu, karena ya itu tadi luar biasa hasilnya buat orang-orang yang memang punya keinginan kuat itu betul-betul terwadahi, dan supportnya juga banyak, karena guru-guru, dosen-dosen STPK itu juga sangat muda-muda dan sangat optimis, sangat penuh semangat membimbing adik-adik mahasiswanya. Jadi ya anak-anak STPKM nih, mahasiswa-mahasiswa harus bersyukur loh punya dosen-dosen yang begitu caring. Meskipun seringkali kalau bolak-balik dinasehatin kayaknya rasanya kesel ya, tapi justru itulah letak caringnya, karena para dosen-dosen ini pengen adik-adik mahasiswa bisa memberikan yang terbaik supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi jangan disia-siakan kesempatan itu. Wow. Nah itu teman-teman, dari harapannya Bu Fitri, teman-teman mahasiswa STPK bisa mewujudkan keinginan dari Yayasan Matauli. Jujur saya pribadi nih Bu, berterima kasih ke Yayasan Matauli udah mewadahi kampus, sekolah juga untuk masyarakat sekitar Tapanuli Tengah gitu ya Bu. Apalagi kita berada di Kota Mungil ya Bu Sibolga gitu. Dan ada sekolah yang menjadi ikonnya awalnya gitu ya Bu ya, terus ada STPK. Nah STPK ini kan Sekolah Tinggi Perikanan Kelautan Matauli. Kira-kira dari Ibu nih, prospek ke depan untuk setelah kan masih 5 tahun ya Bu ya, dibanding dengan SMA udah lama berpuluh-puluh tahun. Kira-kira apa harapan Ibu ataupun prospek ke depan untuk STPK? Wah, buat saya sih, saya sangat optimis STPK Matauli itu akan terus berkembang menjadi institusi yang mumpuni, meskipun kecil tetapi dia dampaknya besar karena letak geografis yang begitu strategis, dan tentu dengan kerjasama yang baik antara yayasan, pengelola, dosen, mahasiswa, saya yakin STPK Matauli itu kedepannya akan banyak memberikan inovasi-inovasi, terutama wadah bagi dosen-dosen muda yang memang
tentu idenya tuh pasti banyak, pengen bisa melakukan gebrakan-gebrakan yang seringkali mungkin di institusi besar ruang untuk seperti itu tidak sefleksibel ya, karena kita sekolah yang kecil dan karena geografis kita tuh luar biasa, laut ada, bakau ada, sungai ada, mata air ada, pariwisata ada. Jadi saya yakin potensinya tuh besar sekali dan tentu kalau membahas pergerakan tren ekonomi dunia, kita semua tahu bahwa masa depan Indonesia itu letaknya lebih besar di blue economy. Segala kegiatan usaha yang ada kaitannya dengan perikanan dan kelautan. Jadi saya yakin sih visinya Pak Akbar Tanjung mendirikan STPK ini menurut saya sangat tepat. Dan kalau sekarang kayaknya belum kelihatan jelas, gak perlu khawatir. Yang penting tetap fokus, menjalankan dengan baik. Nanti tanpa kita sadari nengok udah 20 tahun, wow. Ternyata sudah banyak sekali yang dihasilkan dari baik dari dosen-dosen maupun dari mahasiswa STPKM. Jadi we can do it, STPKM ya, bersama Auli Maju Bahari. Wah, inspiratif banget ya teman-teman semuanya. Jadi saya di sini jadi kayak banyak belajar sih Bu, karena sharing-sharing ringan dengan Ibu ya. Terus menikmati proses gitu ya Bu ya. Mandiri dan juga harus berani bermimpi tadi. Harus berani bermimpi. Ya. Dan mau take action ya Bu. Wah, ya, jangan, itu yang penting. Jangan mager. Ya, jangan mager. Karena kan generasi sekarang generasi mager ya Bu ya. Jangan mager. Bener ya Bu. Nah, mungkin dari sesi kita sharing-sharing ini mungkin kayaknya udah cukup sampai di sini nih Bu. Mungkin kalau ada waktu lagi kira-kira masih bisa nggak kan buat kita untuk sharing-sharing STPKM, untuk podcast anytime saya ada di sini, ada waktu, topik apapun dengan senang hati. Saya akan hadir. Tetap semangat ya Bu Fitri ya. Jadi kita yang masih muda-muda nih jangan pernah patah semangat ya Bu Fitri. Dia dari Jakarta Pandan, padahal punya anak 4 ya Bu ya. Wah, luar biasa, keren. Nah, untuk hari ini kita selesai sampai di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan khususnya Bu Fitri, terima kasih banyak udah menyempatkan hadir nih dan meluangkan waktu. Kita bisa sharing ringan ya Bu ya. Menikmati Hello Piccolo. Yang seadanya ya Bu ya. Tetap nikmat. Wah, Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya kalau pengen lagi ngelihat apa aja sih yang dibahas di STPK, jangan lupa subscribe di YouTube-nya STPK Matauli bersama Matauli Maju Bahari. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.